Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Fitri Lestari Isom dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Psikologi Perkembangan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan materi tentang perkembangan remaja awal. Sebelumnya, izinkan saya sebentar untuk mengenalkan anggota kelompok 6, yaitu ada yang pertama ada Indi Samsara Mumpuni, yang kedua ada Nadine Syakira Diamanda, yang ketiga ada Lucy Fauzia Azari, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Alifia Putra. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke materi kelompok kami pada hari ini. Yang pertama saya akan sedikit membahas tentang masa remaja. Yang pertama, remaja berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuh menuju kedewasaan. Masa remaja merupakan transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang dimulai pada masa remaja dan ditandai dengan perubahan yang cepat dalam segala aspek perkembangan fisik dan mental. Jadi, masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi yang dialami oleh anak-anak yang akan mengalami perubahan yang diakibatkan dari tibanya seseorang ke dalam masa dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar yang terlihat selain perkembangan pada fisik. Masa remaja dalam pandangan yang luas dapat dilihat sebagai periode pertumbuhan yang bersemangat dan kemajuan pribadi yang pesat. Pertumbuhan tidak secara murni terdiri atas biologis dan pubertas, tetapi juga perubahan mental dan sosial untuk membantu membentuk kepribadian masa dewasa. Selanjutnya, sedikit mengenai pubertas. Secara harfiah, pubertas berasal dari bahasa Latin pubescens, yang berarti to grow hairy, berarti tumbuh rambut-rambut, seperti di sekitar alat kelamin, ketiak, dan wajah. Secara istilah, pubertas berarti proses mencapai kematangan seksual dan kesuburan. Pubertas dini adalah antara usia 12 dan 15 tahun. Pada masa ini, perubahan fisik remaja sangat pesat dan perkembangan intelektualnya sangat intensif. Banyak minat anak pada dunia luar dan juga pada saat ini remaja sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak-anak lagi, namun masih tersimpan sifat kekanak-kanakannya. Ada beberapa transisi yang dialami oleh remaja pada masanya, yaitu akan saya sedikit jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada transisi dalam emosi. Ciri utama remaja adalah peningkatan kehidupan emosionalnya, yaitu sangat sensitif dan mudah tersinggung oleh perasaannya sendiri. Dikatakan bahwa jika remaja mampu mengendalikan diri dan mengekspresikan emosinya sesuai dengan norma-norma di lingkungan sosialnya tanpa mengabaikan kebutuhannya sendiri, maka mereka telah berhasil melewati masa transisi emosi. Lalu yang kedua ada transisi dalam sosial. Pada masa remaja, bagian terpenting dari proses sosialisasi adalah hubungan dengan teman sebaya dari sejenis dan lawan jenisnya. Yang ketiga, transisi dalam agama. Sering terjadi remaja tidak rajin beribadah seperti masa kanak-kanak. Hal ini bukan karena merosotnya keyakinan beragama, melainkan karena berkembangnya pemikiran kritis di kalangan remaja yang menimbulkan keraguan terhadap agamanya. Yang keempat yaitu ada transisi dalam keluarga. Dalam keluarga dengan remaja sulit untuk memiliki hubungan keluarga yang harmonis. Jadi, kondisi ini disebutkan oleh fakta bahwa remaja sangat anti orang tua dan biasanya cepat marah karena emosinya. Meskipun orang tua biasanya tidak menafsirkan karakteristik tersebut itu sebagai ciri yang wajar untuk remaja. Lalu selanjutnya ada transisi dalam moralitas. Pada masa remaja terjadi pergeseran moralitas dari moralitas masa kanak-kanak menuju moralitas remaja yang meliputi perubahan sikap dan nilai-nilai yang mendasari terbentuknya nilai moral. Jadi hal ini sejalan dengan moralitas orang dewasa dan dapat mengontrol perilakunya sendiri. Lalu selanjutnya pembahasan tentang perkembangan fisik pada remaja awal dan psikososial remaja perkembangan fisik. Jadi dari perspektif hubungan antara perkembangan psikososial dan perkembangan fisik memberikan dorongan baru bagi perkembangan psikososial.
Pada gilirannya, respon individu terhadap perkembangan fisik tergantung pada pengaruh lingkungannya dan kepribadiannya sendiri. Interpretasi lingkungan itu. Jadi selama masa remaja, perubahan dramatis terjadi baik secara fisik maupun kognitif. Perubahan fisik dan kognitif ini jelas mempengaruhi perubahan perkembangan psikososial mereka. Hubungan antara pertumbuhan tubuh, efek hormonal, dan percepatan pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai berikut ini, yaitu percepatan pertumbuhan dicapai pada usia 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki. Sedangkan pertumbuhan panjang tubuh berlanjut selama sekitar 3 tahun pada kedua jenis kelamin. Masih berjalan terus selama kurang lebih 3 tahun sampai kira-kira usia 16 dan 18 tahun. Di samping pertumbuhan panjang badan terjadi pertumbuhan berat badan juga yang kurang lebih berjalan paralel dengan tambahnya panjang badan. Selama masa remaja, tubuh anak juga tumbuh menjadi dewasa. Pertumbuhan ini secara skematis digambarkan sebagai berikut, yaitu kelenjar hipofisis yang matang mengeluarkan beberapa hormon. Yang paling penting adalah hormon pertumbuhan, gonadotropin, dan kortikotropin yang diekskresikan oleh lobus frontal. Hormon pertumbuhan sebenarnya mempengaruhi pertumbuhan seseorang sejak lahir. Pada masa ini, pertumbuhan dipercepat karena koordinasi yang baik antar kelenjar. Gonadotropin mempercepat pematangan sel telur dan sperma dan juga mempengaruhi produksi gonad. Dan kortikotropin juga mempengaruhi kelenjar adrenal. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aspek perkembangan psikososial yang penting selama masa remaja. Yang pertama itu ada perkembangan individuasi dan identitas. Proses pembentukan identitas diri merupakan proses yang panjang dan kompleks yang memerlukan kesinambungan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan kehidupan individu yang mengembangkan kerangka berpikir yang mengatur dan mengintegrasikan perilaku dalam semua bidang kehidupan, kecenderungan, bakat, dan peran dari orang tua, kerabat, dan sebaya, dan juga masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan arah tujuan dalam kehidupan mendatang. Yang kedua, sumber-sumber pembentukan identitas diri. Sumber pembentukan identitas diri yang dapat mempengaruhi pembentukan diri adalah lingkungan sosial, tempat remaja menjadi dewasa dan berkembang seperti keluarga dan tetangga, sebagai lingkungan masa kecilnya, serta kelompok yang terbentuk ketika masa remaja seperti kelompok agama. Jadi, kelompok-kelompok ini disebut kelompok referensi. Dan melalui kelompok-kelompok inilah remaja dapat memperoleh nilai dan peran yang dapat menjadi referensi bagi dirinya sendiri. Kelompok dapat memantau remaja mengidentifikasikan dirinya dalam hubungannya dengan orang lain, sehingga dapat membandingkan dirinya dengan kelompoknya sendiri. Dengan nilai yang ada dalam dirinya dengan kelompoknya, kemudian mempengaruhi diterima atau tidaknya nilai yang ada dalam kelompok tersebut oleh individu tersebut. Yang ketiga, berbagai keadaan pembentukan identifikasi diri menurut teori Erikson. Jadi ada 4 teori Erikson, yaitu yang pertama ada diffusion status. Nah, diffusion status adalah keadaan di mana seseorang kehilangan arah, tidak menjelajah, tidak mengambil peran tertentu, dan tidak dapat menemukan identitasnya sendiri. Maksudnya yaitu mereka menghindari masalah dengan mudah dan cenderung mencari kepuasan segera. Lalu yang kedua ada foreclosure status, yaitu adalah situasi di mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri dan membuat komitmen tanpa harus melalui eksplorasi terlebih dahulu. Mereka memiliki pilihan tentang pekerjaan, agama, atau pandangan ideologis, tetapi tidak berdasarkan pertimbangan yang matang, tetapi lebih oleh orang tua atau guru. Yang ketiga ada suspend state, adalah keadaan di mana seseorang sibuk mencari identitas diri dan berada dalam keadaan penemuan diri menemukan identitasnya. Lalu yang keempat ada identity achievement, adalah situasi di mana seseorang pertama kali mengeksplorasi dan kemudian menemukan dan berkomitmen pada identitasnya. Selanjutnya ada masa remaja awal dan perkembangannya. Masa remaja biasanya dianggap ketika seorang anak yang sudah mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat usia yang sudah cukup matang pula secara hukum. Namun penelitian mengatakan bahwa perilaku, sifat-sifat, nilai-nilai,
Masa remaja awalnya tidak selalu sama dengan masa remaja akhir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masa remaja dibedakan menjadi dua, ada yang masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai dari usia 13 sampai 16 atau 17 tahun, sedangkan masa remaja akhir dimulai ketika usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun. Karena rata-rata yang berjenis kelamin laki-laki lebih lambat matang dibanding dengan anak perempuan, maka laki-laki mengalami periode awal masa remaja yang lebih singkat meskipun pada usia 18 tahun ia sudah dianggap dewasa, seperti halnya dengan anak perempuan. Akibatnya seringkali laki-laki tampak kurang matang usianya dibandingkan dengan perempuan. Namun dengan adanya status yang lebih matang di sekolah, di rumah, biasanya laki-laki lebih cepat menyesuaikan diri dan menunjukkan perilaku yang lebih matang. Sangat berbeda dengan perilaku remaja yang lebih muda. Jadi, masa remaja adalah suatu masa perubahan, di mana ketika kita mengalami perubahan, baik itu secara fisik maupun psikologis. Nah, ada juga beberapa perubahan-perubahan. Di dalam diri kita itu ada 6 perubahan. Yang pertama, itu ada peningkatan emosional. Kedua, ada perubahan secara fisik. Tiga, ada perubahan yang menarik bagi dirinya. Empat, ada perubahan nilai. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kebanyakan remaja bersikap ambivalen. Baik, kita akan membahas yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama itu ada peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja, atau yang biasa kita sebut juga dengan storm and stress. Jadi storm and stress ini biasanya ada ketika masa remaja awal. Nah, kenapa ini bisa kejadian? Ini dikarenakan adanya perubahan bentuk fisik dan tentunya juga karena hormon loh. Jadi pada masa ini biasanya banyak tuntutan dan tekanan. Contohnya itu seperti ada seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya tidak bersikap seperti anak-anak lagi. Dia harus lebih mandiri, bertanggung jawab. Kemandirian dan rasa tanggung jawab ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan akan nampak jelas pada masa remaja akhir awal masa perkuliahan. Kedua, ada perubahan yang cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Nah, biasanya pada perubahan ini tuh mereka pada suka kurang pede, seolah-olah mereka tidak yakin dengan kemampuannya mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, pernafasan, sistem respirasi, maupun perubahan eksternal. Perubahan eksternal ini ada tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh yang sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Yang ketiga, adanya perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik yang dibawa dari masa kanak-kanak yang digantikan dengan hal-hal menarik yang sudah matang. Hal ini juga dikarenakan adanya rasa tanggung jawab yang lebih besar nantinya pada masa remaja. Keempat, perubahan nilai. Perubahan nilai terjadi di mana ketika mereka yang menganggap suatu hal yang penting pada masa kanak-kanak berubah menjadi kurang penting ketika beranjak masa dewasa. Yang kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi suatu perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada fase-fase remaja awal, pubertasan, dan adolescence. Jadi yang pertama itu ada yang namanya fase puberl, yang artinya anak besar. Fase puberl merupakan masa akhir dari masa anak sekolah. Jadi pur itu artinya anak yang sudah tidak lagi suka diperlakukan sebagai anak-anak, tapi ia belum juga termasuk ke dalam golongan orang dewasa. Nah, pada fase puberl ini dibagi jadi dua, ada perkembangan jasmani dan ada perkembangan psikis. Perkembangan jasmani itu tidak banyak yang diketahui. Pada perkembangan ini, masa puberl dialami dengan tempo yang singkat. Contohnya itu ada seorang anak laki-laki yang memiliki badan cukup besar, bertambah kuat sehingga ia bisa suka mengganggu orang lain, menimbulkan perkelahian, dan lain sebagainya. Bagian besar sifat-sifat yang ada pada anak laki-laki tidak begitu jelas kelihatan dibanding dengan anak perempuan.
Selain dari perkembangan jasmani, ada juga perkembangan psikis. Purl ingin diberi kesempatan untuk mengemukakan perasaannya dirinya sendiri. Dia tuh udah gak mau diperlakukan lagi seperti anak-anak. Mereka juga suka mencetuskan ide pendapatnya masing-masing. Dan yang kedua itu ada guru yang baik sikapnya, ditaati karena anak besar sudah kritis, tidak menerima sesuatu yang begitu saja. Perbuatan yang buruk dipandang buruk karena perbuatan itu dapat merugikan dirinya sendiri. Bukan karena bentuk itu memang buruk adanya, mereka itu menganggap bahwa kekuasaan orang tua sebagai suatu hal yang sudah semestinya, asalkan orang tua bertindak bijaksana. Mereka itu sebenarnya membutuhkan pemimpin yang jujur, tegas, dan tindakannya itu jelas, tidak menyinggung rasa harga dirinya. Dalam masa Purl, perasaan harga diri bertambah kuat. Keberanian melewati batas, suka menyombongkan diri, sering bertindak tidak sopan, juga gemar akan pengalaman yang luar biasa. Yang kedua, ada fase prapubertas. Jadi sebenarnya prapubertas itu masuk ke masa peralihan. Jadi mereka itu melepaskan dirinya untuk mereka pengen lepas dari ikatan orang tua. Mereka tuh bisa lebih explore, bisa bertindak dengan bebas. Misalkan mereka tidak dibebaskan dalam hal yang positif, justru mereka akan berontak, tidak mau mengikuti perintah dari orang tuanya. Terus juga mereka bisa nggak patuh sama peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Walaupun hal ini udah kejadian, dampaknya akan ke guru yang akan susah untuk membimbingnya, mengajarnya. Oswald Crowe menyebutnya ini dengan masa menantang. Datangnya masa ini tuh gara-gara adanya pengaruh buruk dari teman-temannya, lingkungannya. Jadi mereka suka melakukan kegiatan yang semena-mena, yang tidak harus dilakukan, tapi mereka malah melakukannya. Contohnya karena faktor lingkungan, faktor teman-teman yang salah pergaulan, dia jadi suka menentang orang tua, guru, orang yang lebih dewasa, suka mengganggu ketertiban umum, bertindak sesuka hati, suka mencela, tetapi dirinya sendirinya tuh belum mampu berbuat yang lebih baik. Etzer dan Barling meneliti tentang masa negatif. Dalam masa ini, perubahan-perubahan kejiwaan sulit diteliti secara objektif. Biar mendapatkan informasi yang jelas, kita harus melakukan penelitian kembali dengan sistematis. Sifat-sifat negatif yang bisa kita lihat itu yang pertama, kemampuan bekerja jadi lebih menurun, kewajiban, keharusan, hobi menjadi lebih terabaikan, sering merasa gelisah, senang terhadap keadaan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang bisa kita lihat itu mereka menjadi lebih sombong. Masa negatif inilah jadinya pelanggaran moral, khususnya bagi mereka yang mendapatkan pendidikan yang kurang baik, serta lingkungannya yang tidak dapat mencegah. Jadi ya sama aja tadi udah dibilang kalau lingkungannya itu tidak mendukung keadaan, inilah yang butuh bimbingan yang ekstra agar mereka tuh bisa lebih ngerti dengan keadaan, dengan situasi, dengan tingkah lakunya. Yang ketiga itu ada fase pubertas. Fase yang biasa kita sebut dengan ketika minat-minatnya lebih ditunjukkan kepada perkembangan diri. Masa pubertas juga bisa dibilang sebagai inti dari masa remaja. Ciri-ciri fase ini itu adanya pertumbuhan alat kelamin dilihat dari luar maupun yang tidak bisa dilihat. Contoh bahwa anak laki-laki dari luar itu bisa terlihat badannya yang gagah, kekar, kuat dibanding dengan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan itu biasanya kebanyakan itu pada canggung, malu-malu. Pada masa pubertas ini itu biasanya anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah mengenal tentang merias diri untuk menjadi lebih rapi. Mereka tuh berusaha untuk menarik perhatian seseorang atau semua orang, hanya saja mereka masih malu-malu. Yang keempat ada fase adolescence. Adolescence itu berasal dari kata Latin. Adolescent itu berasal dari kata adolescer. Jadi, adolescer itu artinya tumbuh menjadi dewasa yang tujuannya untuk mencapai kematangan. Kematangannya itu mempunyai arti yang luas, bisa mencakup kematangan emosional, mental, fisik, seksual. Terus juga masa adolescence ini tuh
umurnya sekitar 17 sampai 20 tahun. Menurut Michaelis, sifat-sifat adolescence-nya itu antara lain. Yang pertama ada mulai jelas sikapnya terhadap nilai-nilai hidup. Yang kedua, jika pada masa pubertas mengalami keguncangan, dalam masa ini jiwanya tuh mulai tampak tenang. Masa remaja kan kayak masih suka deg-degan, masih suka takut, tapi kalau misalkan udah tahap adolescence itu udah mulai cukup tenang. Menunjukkan perhatiannya pada masalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi intinya masa adolescence ini adalah proses peralihan masa remaja ke masa dewasa. Masa ini tuh masa penutup dari masa remaja. Ini juga tidak berlangsung lama, maka dari itu dengan kepandaiannya, orang dalam waktu yang relatif singkat telah sampai ke masa dewasa. Hal yang mempengaruhi perkembangan remaja. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja pada masa kini atau yang biasa kita sebut dengan remaja milenial. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada kematangan anak, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kapasitas mental dan emosi. Santrop menjelaskan bahwa perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh sifat keluarga, urutan kelahiran, perubahan dalam keluarga, teknik pengasuhan, dan konflik orang tua remaja, hubungan dengan saudara kandung, dan perubahan keluarga dalam masyarakat yang selalu berubah. Apabila peran keluarga terhadap anak khususnya di usia remaja sangat baik dan selalu memperhatikan perkembangan anak, maka kematangan anak akan berkembang dengan baik juga, dikarenakan sering adanya interaksi atau latihan dari orang tua yang diberikan kepadanya. Tidak cukup sampai di situ, peran orang tua sangatlah banyak, terutama dalam memantau perkembangan anak. Maka dari itu, orang tua harus memberikan pengertian tentang kedudukan atau status sosial ekonomi yang mereka dapatkan. Karena banyak remaja yang tidak bisa menerima keadaan keluarganya karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya, terutama di zaman sekarang, di mana remaja masa kini disebut-sebut sebagai remaja milenial atau remaja yang sering disebut dengan remaja yang menuju gaya modern dan tidak mau ketinggalan soal tren. Remaja milenial sekarang banyak yang sudah ahli di bidang teknologi dan menggunakan hampir di semua kegiatannya dengan teknologi. Hal itu sangatlah baik dikarenakan di tahun yang akan datang kita akan banyak sekali menggunakan hal-hal yang bersangkutan dengan teknologi. Maka dari itu, kita sebagai remaja masa kini harus bisa menjadi remaja yang kreatif, positif, tidak selalu menerima yang instan saja. Maka dengan itu, remaja masa kini bisa menghilangkan perspektif seseorang tentang milenial yang selalunya buruk, atau lebih sering dinilai sebagai buruk. Di dalam faktor perkembangan remaja juga tertera pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting bagi siapapun, baik orang tua maupun anak muda. Karena ilmu itu tersebar di mana saja, tinggal bagaimana kita mau mencarinya dengan sungguh-sungguh ataupun tidak. Contohnya saja sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sering menjadi panutan dalam berbagai hal, termasuk panutan dalam mendidik karakter. Pendidikan karakter di sekolah disesuaikan dengan tingkat usia perkembangan mental peserta didik. Pembentukan dan pengembangan karakter sudah terjadi sampai anak berusia remaja setelah dewasa. Karakter yang dimiliki manusia itu relatif stabil dan permanen. Oleh sebab itu, model pendidikan karakter pada usia anak-anak, remaja, dan dewasa tidak dapat disamakan, karena pada usia remaja, pembentukan karakter sangat diperlukan. Melihat remaja masa kini harus ada pembinaan karakter yang mendalam, dan hal itu tidak bisa kita samakan dengan pendidikan karakter anak usia dini ataupun SD. Karena pendidikan karakter remaja dilakukan untuk remaja, untuk menghindarkan remaja pada hal-hal negatif, dan yang sering kita sebut sebagai kenakalan remaja. Untuk itu,
sekolah harus banyak menyediakan peluang kepada para remaja untuk mengembangkan karakternya, sehingga perlahan sikap negatif para remaja akan berkurang dan itu akan membuat mereka lebih aktif dalam hal sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, ada pun model pendidikan karakter pada usia remaja yaitu senantiasa dilakukan untuk menanam kedisiplinan, kejujuran, rasa hormat, menghormati, dan saling tolong-menolong dalam sesama kegiatan. Masa remaja juga masa di mana mereka mempunyai mood atau suasana hati yang bergejolak. Banyak yang membuat para remaja mengalami perubahan mood secara cepat. Dalam perkembangan normal pun, seorang remaja mempunyai kecenderungan untuk mengalami depresi. Remaja yang mengalami depresi tampak pucat, lelah, dan tidak memancarkan kegembiraan serta kebugarannya. Seringkali mereka mempunyai banyak keluhan fisik, seperti sakit kepala, sakit lambung, kurang nafsu makan, dan kehilangan berat badan tanpa adanya penyebab yang pasti. Apalagi mengalami depresi, biasanya remaja tidak bisa mengekspresikan perasaannya secara verbal. Namun, lebih banyak keluhan fisik yang mereka utarakan, sehingga hal ini biasanya merupakan satu-satunya kondisi yang membawanya datang ke dokter. Sensitivitas dari sang dokter dalam menemukan mood akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya bunuh diri pada remaja. Tidak hanya mental saja, namun emosi juga bisa memicu faktor perkembangan pada remaja. Penyebab remaja tidak bisa menahan emosinya karena beberapa faktor, yaitu seperti suasana di sekolah, tekanan dalam tugas yang banyak, ataupun banyaknya kegiatan sekolah yang ia lakukan sehingga membuat mereka kelelahan. Dengan itu, memicu timbulnya masalah perilaku dan tekanan yang nyata, sehingga remaja tidak mampu mengatasi kondisi tantangan tersebut. Dan saat-saat seperti itu, remaja sangat rentan atau seringkali terbawa emosi. Hal itu apabila sering terjadi akan membuat psikis seorang remaja terganggu, sebab mereka banyak sekali mengalami perubahan dalam dirinya, atau banyaknya tuntutan yang ada di usia mereka, seperti mulai mengalami pubertas, adanya tuntutan untuk melakukan perubahan peran sosial, dan lingkungan dalam usaha untuk mencapai kemandirian. Remaja bisa saja melakukan hal yang kriminal atau yang biasa kita sebut dengan kenakalan remaja. Remaja menjadi nakal karena belum mampu melakukan kontrol emosi secara lebih tepat dan mengekspresikan emosi dengan cara-cara yang tidak bisa diterima masyarakat. Remaja yang memiliki konsep diri akan melakukan perbuatan positif yang diharapkan masyarakat. Konsep diri negatif akan membuat remaja cenderung melanggar peraturan dan norma-norma masyarakat, dan akhirnya terlibat dalam kenakalan remaja. Kematangan emosi dan sering melakukan psikologi positif yang berkembang dengan baik akan menurunkan potensi remaja terlibat kenakalan. Misalnya, perkelahian remaja secara psikologis disebabkan konflik batin, mudah frustasi, memiliki emosi yang tidak stabil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan perasaan rendah diri. Penelitian menyimpulkan, kematangan emosi dan konsep diri adalah suatu komposisi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk melakukan kematangan konsep pada diri seorang remaja. Pada dasarnya, masa remaja adalah masa pencarian jati diri seseorang dalam rentang masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Pada masa ini, pola pikir dan tingkah laku remaja sangat berbeda. Banyak di antara mereka masih belum bisa membedakan mana yang seharusnya mereka kerjakan dan mana yang seharusnya mereka tinggalkan. Hubungan dengan kelompok teman sebaya pun sangat dibutuhkan, karena hubungan dengan teman sebaya bisa saja lebih erat dibandingkan hubungan dengan orang tuanya. Akan tetapi,
peran orang tua tetap sangat dibutuhkan, karena masa remaja adalah masa yang sangat rentan. Karena remaja masih berpatok dengan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu selanjutnya ada isu-isu yang terjadi dalam perkembangan remaja. Banyak sekali isu-isu yang terjadi dalam perkembangan remaja. Pada masa remaja awal dengan kisaran umur 13-17 tahun, seringkali orang-orang menyebutnya fase di mana anak-anak remaja mencari jati dirinya dan mengeksplorasi segala hal yang ingin mereka ketahui. Memang nyatanya pada masa remaja adalah masa di mana mereka sudah tidak bisa lagi disebut anak-anak, tapi tidak dapat pula disebut sebagai orang dewasa. Pada masa remaja awal, para remaja akan mengalami pubertas. Pubertas adalah kondisi di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi, seperti perempuan yang telah mengalami menstruasi dan laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah. Pada kondisi remaja awal, remaja cenderung menggunakan amigdalanya, yaitu sebuah bentuk almond yang kecil yang terdapat di dalam lobus temporal yang melibatkan reaksi dan insting. Itulah alasan mengapa remaja pada tahap remaja awal selalu mengedepankan ego dan emosi mereka daripada akal pikiran yang logis. Akibat dari faktor pemikiran remaja awal yang masih mengedepankan ego dan emosi, maka timbullah isu yang terjadi dalam perkembangan remaja awal ini. Banyak sekali pastinya isu yang dapat kita bahas yang menjadi masalah dan tantangan dalam tahap remaja awal ini, yaitu seperti masalah penampilan, masalah pendidikan, masalah sosial, dan masalah psikologis. Yang pertama adalah masalah penampilan. Masalah penampilan yang sering terjadi pada tahap perkembangan remaja awal ini adalah seperti obesitas, bulimia nervosa, dan anoreksia nervosa. Dalam masalah penampilan pastinya berhubungan dengan bentuk tubuh dan citra tubuh. Pada masa remaja awal, seringkali para remaja mengalami ketidakpercaya diri pada diri mereka sendiri. Seringkali masalah-masalah yang berhubungan dengan penampilan menjadi isu yang sering dirasakan oleh para remaja, yaitu seperti obesitas, bulimia nervosa, dan anoreksia nervosa. Obesitas merupakan kondisi ketika lemak yang menumpuk dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja mengalami obesitas adalah karena sering memakan junk food dan kurang makan makanan bergizi tinggi seperti sayuran atau buah. Lalu kurang aktivitas luar rumah seperti berolahraga karena sudah lelah dengan kegiatan dan tugas sekolah, dan juga bisa karena faktor genetis. Yang kedua ada anoreksia nervosa atau disebut melaparkan diri, adalah kondisi di mana terjadinya gangguan makan dengan karakteristik melaparkan diri agar mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Seseorang yang mengalami anoreksia nervosa selalu merasa dirinya gemuk, padahal tubuh mereka sudah sangat kurus. Masalah anoreksia nervosa ini sangat banyak dilakukan oleh para remaja karena mereka sangat takut akan kehilangan kontrol dan menjadi kelebihan berat badan. Lalu selanjutnya ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah kondisi di mana terjadinya gangguan makan ketika individu secara rutin makan dengan kuantitas yang besar, lalu membersihkan tubuhnya dengan cara meminum obat pencahar, muntah, atau olahraga yang berlebihan. Bulimia nervosa berdampak sekitar 1-2% dari populasi internasional. Individu dengan bulimia biasanya tidak kelebihan berat badan, tetapi mereka terobsesi dengan berat badan dan bentuk tubuh ideal mereka. Itu merupakan isu-isu yang terjadi pada tahap perkembangan remaja awal. Lalu selanjutnya ada masalah pendidikan, yaitu ada kurangnya motivasi dari diri sendiri, tekanan dari orang tua dan guru, lalu kuantitas tugas yang banyak, dan yang terakhir adanya putus sekolah. Pendidikan merupakan masalah yang selalu terjadi pada para remaja. Menurut Eccles, Larson, dan Wilson, banyak siswa Amerika yang tidak memotivasi dirinya sendiri untuk sekolah saat memasuki SMA. Padahal motivasi dari diri sendiri merupakan hal yang paling utama untuk mencapai tujuan kita pada saat bersekolah. Lalu isu yang berhubungan dengan pendidikan pada remaja awal adalah stres yang dialami karena tekanan dari sekolah dan orang tua yang menuntut untuk mendapatkan nilai tinggi. Lalu banyaknya pembelajaran yang harus mereka jalani pada saat sekolah membuat para remaja ini juga mengalami stres dan tertekan. Namun di dalam isu pendidikan ini terdapat hal yang cukup sedih, yaitu angka putus sekolah yang dinilai masih cukup tinggi di beberapa negara seperti negara miskin, yaitu Afrika.
itu merupakan isu-isu yang terjadi pada masa perkembangan awal remaja yang terkait dengan masalah pendidikan. Lalu selanjutnya ada masalah psikologis. Masalah psikologis yang sering terjadi pada tahap perkembangan remaja awal yaitu ada gangguan kecemasan, depresi, dan bunuh diri. Gangguan kecemasan adalah keadaan yang ditandai dengan panik dan khawatir secara berlebihan. Lalu depresi, yaitu prevalensi depresi meningkat selama pada masa remaja. Rata-rata tahunan hampir mendekati 9% anak-anak muda usia 12 hingga 17 tahun memiliki pengalaman setidaknya satu episode mengalami depresi. Dan hanya sekitar 40%-nya telah dirawat, dikutip oleh National Survey on Drug Use and Health pada tahun 2008. Depresi pada orang muda tidak selalu tampak sebagai bentuk kesedihan, tetapi juga mudah marah, kejenuhan, atau ketidakmampuan untuk menikmati rasa senang. Salah satu alasan depresi memerlukan penanganan serius adalah karena menimbulkan bahaya bunuh diri. Lalu yang terakhir ada bunuh diri atau menyakiti diri. Mengutip WHO, bunuh diri merupakan penyebab kematian keempat pada remaja usia 15-19 tahun. Faktor resiko gangguan psikologis ini pada remaja meliputi konsumsi alkohol, pelecehan di masa kanak-kanak, kesulitan mencari bantuan psikologis, serta tersedianya akses terhadap sarana bunuh diri. Di samping itu, media juga berperan penting dalam mendorong atau menghalangi tindakan bunuh diri ini. Hal ini meliputi semua bentuk media, termasuk buku bacaan, majalah, televisi, dan media digital. Lalu berikutnya ada masalah sosial. Masalah sosial yang sering terjadi pada tahap perkembangan remaja awal yaitu ada peer group atau grup teman sebaya, lalu ada bullying atau perundungan, lalu ada hubungan dengan orang terdekat, ada tentang masalah percintaan dan aktivitas seksual, dan kurangnya kasih sayang orang tua. Yang pertama ada peer group atau grup teman sebaya. Pada masa remaja awal, pertemanan dengan teman sebaya adalah hal yang harus dilakukan. Namun, ada sebuah kemungkinan di mana grup teman sebaya ini dapat menjerumuskan ke hal yang buruk ataupun hal yang baik. Sehingga para remaja harus dengan pintar memilih-milih mana grup yang bisa membawa positif kepada diri mereka sendiri dan negatif kepada diri mereka sendiri. Karena kadangkala dengan emosi kita yang masih meletup-letup, para remaja ini seringkali terlibat atau terjerumus ke dalam grup teman sebaya yang buruk, yang pastinya akan berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Pada masa ini, grup teman sebaya adalah hal yang sangat penting untuk mereka. Seringkali mereka akan selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya, seperti bisa jadi mencoba hal-hal buruk, yaitu seperti merokok, meminum minuman keras, seks bebas, narkoba, dan perilaku buruk lainnya. Lalu berikutnya ada bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti. Di Indonesia, 40% anak-anak pernah mengalami pembulian. Lalu melansir dari data UNESCO bahwa 1/3 orang di dunia pernah mengalami tindakan perundungan. Tidak heran jika bullying merupakan isu yang terjadi dalam perkembangan remaja. Banyak sekali kasus terjadi pembulian hampir di seluruh negara di dunia. Alasan dari tindakan perundungan tersebut adalah tidak jauh-jauh dari keinginan untuk dilihat oleh orang lain dan kesenangan pribadi. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan orang terdekat. Pada masa remaja awal ini, seringkali para remaja bingung untuk mencari dan mendapatkan orang-orang terdekat yang ada di sisi mereka. Menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain merupakan proses dari kedewasaan. Hal ini merupakan tantangan dan masalah yang harus dihadapi oleh para remaja. Seringkali para remaja akan dihadapkan dengan konflik dengan orang-orang terdekat mereka, dan pada akhirnya mereka akan belajar bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu berikutnya ada masalah percintaan dan aktivitas seksual. Pubertas akan mengendalikan remaja untuk mengeksplorasi hasrat seksualnya. Ini merupakan hal yang baik dan normal karena memang akibat dari pubertas adalah akan terjadinya aktivitas seksual seperti menstruasi dan mimpi basah.
Namun jika tidak dibarengi dengan edukasi tentang seks yang cukup, maka remaja dengan keingintahuan yang tinggi akan mencoba-coba tentang seks tersebut yang akan memungkinkan terjadinya aktivitas seksual yang salah. Lalu hubungan percintaan dengan lawan jenis juga menyebabkan remaja seringkali mengalami putus cinta atau pertengkaran yang dapat menyebabkan sedih dan tertekan. Lalu yang terakhir ada kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Masalah ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan dan diatasi. Pada usia remaja awal yang berkisar 13 sampai dengan 17 tahun, figur orang tua merupakan hal yang sangat penting karena para remaja sangat membutuhkan arahan dari orang tua mereka. Namun, pada kenyataannya banyak sekali orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu anak-anak mereka akan ditinggal begitu saja tanpa adanya perhatian dan kasih sayang. Pada umumnya, anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua akan memungkinkan untuknya mencari hal tersebut di luaran. Hal ini dapat berakibat pada remaja menjadi sulit untuk mencari orang-orang yang mereka percaya dan diandalkan. Challenges during adolescence. In this chapter, we will discuss the challenges that an adolescent faces, particularly the challenges of a Filipino adolescent. Attitudes and behavior toward sexuality and sexual relationships. Puberty drives the adolescent to experience surges of sexual desires, which often lead them to experimentation and exploration. While this is often healthy to engage in, there is the danger of losing control over one's sexual drives, which inevitably end up in lifetime of regrets. Adolescents exploring their sexuality should be able to draw their limits in terms of sexual expressions and should be responsible enough to see the future results or consequences of their behaviors. Sexual relationship is healthy when the adolescent sees this as a part of a loving relationship and not as something that is just for exploration or pleasure. Academic concerns. What is the most important attitude that an adolescent needs to embrace when studying? Being responsible is called for when dealing with academic challenges. Be aware that academic grades are not the only indicators of learning. Discipline, openness, perseverance, diligence, excellence, curiosity, analytical and critical thinking, and more. These are some of the important skills and values an adolescent student can learn also while in school. Group belongingness. An adolescent wants to belong. There is an urge to seek a replacement of support in the forms of social groupings. However, there is a possibility that these social groupings may be more destructive than constructive. An adolescent should not be lured by organizations that promise exclusivity or superiority. Avoiding organizations that adhere to violence and other antisocial behaviors is a responsibility of the adolescent because he is responsible for his own welfare, his family, his friends, and his school. Health and nutrition. A healthy mind and body is what every adolescent should strive for. However, because of their growing bodies and brains, they are gifted with so much energy that seems exhaustible, resulting in abuse of one's body and mind. Learn to listen to your body. Avoid unhealthy food. Drink plenty of clean water. Embrace a healthy lifestyle for yourself. Long exposures to television and screen gadgets are also unhealthy. Regulate the hours you spend with technology. Read books and take time to exercise. Better yet, start a habit to serve as an expression or outlet of your creative impulses. Developing or regaining self-esteem. Adolescents who are creating their self-identity should be objective and balanced when viewing themselves. The healthy thing for adolescents to do is to understand that there is such a thing that as body types, and their genes dictate each body type. Roles. Roles are part of one's identity, such as being a son or daughter to your parents. Adolescents must learn to integrate all these roles, and it should be clear that these roles are related to the tasks expected of them by others. When these values are clear in the mind of this adolescent, role confusion is diminished. Material poverty. There are many stories about school children and adolescent students who live in far-flung areas where infrastructure is not available and of those who do not have much choice but to walk when going to school.
Parents working abroad. Sadness, loneliness, and thoughts of being abandoned are often experienced by adolescents. Others will channel their emotions to buying material things to compensate for the lost love and caring of a parent. An adolescent with parents who work abroad should be able to identify people he can trust and lean on for support whenever he needs it. Career choice. The adolescent who is creating identity for himself is faced with an urgent need to identify what course to take in college and establish a career path for the future. When finding the right career, adolescents need to know what their interests are, what things they find exciting and challenging, and what their skills are. Relationships. Maintaining healthy relationships require a certain level of maturity. An adolescent who is still in the process of acquiring maturity may often find maintaining relationships challenging. There are some relationships that end in conflict. An adolescent can learn to understand and deal with conflict by accepting there is conflict that exists between him and another person, and to understand what is causing the conflict. Values and beliefs. Ask a typical adolescent what he believes in or what values he upholds, and often you get a shrug of the shoulders as a reply. Belief is not just limited to religious matters, but also to human needs like a safe and clean environment. Other challenges. There are many challenges facing adolescents, and some may not even be aware that they are experiencing them, like depression. Experiencing depression is nothing to be ashamed of. It happens even to the best of us.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.